Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini, di waktu subuh ini, di waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dari mulai tadi qiyamul lail, di waktu sahur kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya kita bersolawat kepada baginda Rasul, dan tidak bosan-bosannya kita untuk selalu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kita bangun tidur, kita beraktivitas, kita mau tidur kembali, semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup ini tidak otodidak, Pak ya. Semuanya ada SOP-nya. Baik, hadirin jamaah suling yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sangat singkat ini, tadi saya dibisikin sama Bang Haji Usmin, Ustadz tausiah ya. Apa yang mau disampaikan ya? Mentodong baik gitu kan. Waktunya hanya berapa jam Ustadz? Kultum. Ya Allah. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini, sesingkat-singkatnya kita bisa mengambil ibroh. Kita nanti pulang ada oleh-oleh, ada teng-tengan. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bergabung di At-Tibun Nabawi dari tahun 2004. Selain saya ngajar di kampus, juga saya alhamdulillah di kampus itu ada kajian At-Tibun Nabawi. Kajian pengobatan ala Rasulullah. Saya kembali ke Indonesia tahun 2004 bulan Juni, dan alhamdulillah saya gabung di kampus Politeknik LP3I, dan alhamdulillah di situ ada kajian At-Tibun Nabawi. Dan alhamdulillah pesertanya banyak. Dan ternyata rahasia yang selama ini Rasulullah kita tahu jarang disampaikan. Boleh nanya Pak, Rasulullah sakitnya sepanjang hidupnya berapa kali Pak? Ada yang tahu? Rasulullah sakitnya sepanjang hidupnya berapa kali Pak? 2 kali Pak. Itu pun diracuni oleh wanita Yahudi. Tapi kita umatnya sakitnya berapa kali Pak? 3 kali. Sakit-sakitan mulu Pak ya. Berarti ada yang salah pada kita. Apa yang salah Pak? Ayo di waktu yang sangat singkat ini saya ingin berbagi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sakit, apa yang kita lakukan Pak? Ke dokter, berobat. Rasulullah apa yang lakukan Pak? Kapan Rasulullah sakit? Kapan Rasulullah berobatnya Pak? Ayo ada yang tahu? Rasulullah sebelum sakit sudah berobat. Tapi kita tidak. Kita di saat sakit baru berobat. Ini yang keliru. Padahal kita seharusnya berobatnya itu setiap saat. Artinya di tune up. Artinya selalu kita dikontrol kesehatan kita. Sakit nggak sakit tetap berobat. Apa di antara berobat tersebut? Kita ada istilah Yaumil Bid, puasa tanggal 13, 14, 15. Kenapa kita dianjurkan sunnah Yaumil Bid? Disitulah toksin darah kita sedang mulai naik. Dan rumusnya, di saat darah toksin kita naik, kapan diambil toksin tersebut? Tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21. Itulah kita diambil darah kita, darah kotor, mohon maaf, bukan darah, tapi toksin, darah kotor kita diambil melalui bekam. Yang sudah rutin setiap bulan sekali bekam siapa Pak? Udah ada. Ayo, ada yang sudah dibekam setiap bulan sekali? Kalau belum istighfar Pak. Seringlah dibekam, insya Allah sehat. Ya Pak ya, walaupun nggak sakit tetap aja dibekam. Karena pola makan kita, mohon maaf, apa Pak yang kita makan setiap hari Pak? Ayo, kenapa kita sakit-sakitan dulu? Karena pola makan kita yang keliru. Kita usianya sekarang sudah 50 tahun ke atas. Mohon maaf, saya sampaikan, ayo hindari makanan yang putih-putih. Apa Pak yang putih-putih Pak? Nasi,
gula pasir, tepung, susu, kurangin Pak. Karena susu ini yang kita ada sekarang ini itu sebenarnya bukan susu, tapi banyak zat kimianya. Ya, mohon maaf yang punya pabriknya, mohon maaf ya. Saya ngomong apa adanya ya. Karena susu yang ada kemasan saat sekarang ini, mohon maaf, bukan susu yang murni. Gitu ya. Susu di rumah. Lalu setelah kita dibekam, ayo kita jaga pola makan. Karena sumber dari penyakit yang ada dalam tubuh kita itu pemicunya selain pikiran 90% itu juga pola makan. Makanya tadi saya jelaskan, ayo hindari makanan putih-putih. Bukan dihilangkan Pak ya. Kita makan nasi sedikit, makan gorengan sedikit, makan tepung sedikit lah. Karena banyak mudorotnya Pak. Sedikit-sedikit saja. Ya, kalau bisa menghilangkan. Saya ingat ada teman saya itu dia tadi sakit-sakitan Pak. Ustadz Absor, saya cek darah, penyakitnya ternyata banyak. Apa rumusnya? Apa tipsnya agar sehat kembali? Gampang Pak. Coba Pak, sekarang hindari atau kalau bisa jangan makan nasi Pak. Terus apa makannya? Boleh singkong, tapi yang direbus, jangan digoreng. Boleh ubi, jagung, tapi yang dikukus, jangan yang digoreng. Alhamdulillah Pak, dari tahun 2018 sampai sekarang bisa main futsal Pak. udah lanjut di atas saya 57 kalau nggak salah. Itu masih kuat Pak. Alhamdulillah sekarang dia jarang ke dokter. Dia selalu kontrol dengan bekam. Alhamdulillah. Dan ingat, saya juga punya orang tua. Bapak saya usianya 103 meninggalnya Pak. Meninggal di rumah saya di Depok. Dan sekarang alhamdulillah ibu saya alhamdulillah masih sehat. Ibu saya usianya sekarang 105. Mohon doanya Pak ya. Mudah-mudahan sehat. Dan alhamdulillah ibu saya masih sehat juga. Kalau datang ke majelis ilmu di Al Busro di Citayam, jalan kaki Pak. Ibu saya jalan kaki Pak. Bayangin Pak. Dari Kampung Pulau ke Al Busro jalan kaki. Tapi alhamdulillah banyak temennya. Dan rahasianya itu saya berangkat pengalaman dari bapak saya dan ibu saya. Itu mereka mohon maaf tidak mau makan makanan yang tidak jelas kehalalannya, terutama ayam yang ada di sekitar kita. Kalau nggak motong sendiri nggak bakalan mau makan, karena belum tentu motongnya secara syar'i. Sehingga kalau nggak motong sendiri nggak mau makan ikan atau ayam. Mohon maaf, ayam goreng atau ayam semuanya jenis ayam nggak mau dimakan kalau nggak tahu motongnya. Dan rahasianya lagi selalu bangun qiyamul lail. Apa rahasia dari qiyamul lail? Meningkatkan imun kita. Ayo, yang kita sedang sakit-sakitan, kita bangun tengah malam, mandi Pak. Yang tadi pagi udah mandi siapa Pak? Ayo angkat tangan yang tadi sudah mandi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain nggak ada. 6, 7. Ini rahasia Pak. Mandi jam 2, jam 3 itu meningkatkan imunitas kita Pak. Tapi dengan catatan, mandi jangan langsung di kepala, bahaya. Banyak orang masuk ke kamar mandi meninggal karena salah mandinya. Langsung duyur kepala. Kita bangun tidur, kondisi darah kita sedang anget, sedang panas, langsung diguyur. Jadi banyak orang yang pembuluh darahnya pecah. Jadi nanti kalau Bapak mau terapi air, mandi sebelum subuh, kaki dulu Pak, dari kaki ke atas, nikmatin lah ya. Kalau pakai shower enak, diguyur, disemprot sampai ke atas, sampai ke perut, di dada diem, biar reaksi darah kita berjalan normal. Ada pendingin di situ Pak ya. Kalau udah nyaman, enak, terasa sudah benar-benar untuk disiram nyaman, baru mengguyur kepala. Jadi insya Allah kepala kita nggak kaget, pembuluh darah kita enggak pecah, ya Pak ya. Jadi nanti kita praktekkan Pak. Nanti sore tidur, dari sore jangan malam-malam Pak. Jangan begadang, begadang. Tidurlah kita usia 50 tahun ini kurang lebih jam 9, jam 10. Dan kita niatkan untuk qiyamul
qiyamul lail. Setelah qiyamul lail, kita baru perut kita kosong minum minyak zaitun. Yang tadi sudah minum minyak zaitun ada? Enggak ada, udah habis. Ayo yang sudah rutin minum minyak zaitun ada di sini. Kalau bisa rutinkan minum minyak zaitun. Ya. Karena perut kita di saat kosong itu sangat baik pencernanya diisi dengan asupan minyak zaitun. Dan ini anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, waktunya udah habis ya, Bang Usmin. Itu udah menunjukkan jam 5.27. Hah? Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahasia sehat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena waktunya sangat singkat ini, nanti next insya Allah kalau ada pertemuan lagi kita bahas lagi lanjutannya setelah mandi minum minyak zaitun. Nanti ada lagi Pak, agar kita selalu tampil sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para asatidz yang hadir di sini, para jamaah Masjid Al Ikhwan ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada keluhan, silakan kontak saya. Ustadz, saya keluhannya bla bla bla, nanti saya kasih resepnya. Ada obat herbalnya. Ya nanti saya kasih herbalnya apa, yang tepat untuk apa. Baik, dari saya mohon maaf lahir batin, kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan, dan tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir banyak kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.